Oke, belakangan ini di Indonesia dibawakan kereta tanpa rel yang dirancang untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN di Indonesia. Merupakan sebagian dari visi transportasi masa depan canggih dan berkelanjutan. Proyek ini sering disebut sebagai Autonomous Rail Rapid Transit atau ART atau Bus Rapid Transit atau BRT, berbasis teknologi otonom. Ada yang lain di teknologi kendaraan ini. Kalau dilihat seperti kereta atau monorail yang mempunyai 3 gerbong. Tapi kalau dilihat dari sisi sebaliknya, kereta kok nggak pakai rel, tapi pakai ban seperti bus. Tapi bukan ini guys yang menjadikan kendaraan ini terlihat keren. Tapi teknologi otonomus yang membuat transportasi ini beda dengan yang lain. Apa sih otonomus itu? Ya udahlah, kita langsung bahas aja. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke guys, teknologi semakin kesini semakin mendekati alam gaib ya guys ya. Karena teknologi semakin maju, kita sebagai manusia semakin dimudahkan. Seperti kendaraan otonomus yang diterapkan di IKN ini. Jika transportasi ART ini benar-benar digunakan secara maksimal, transportasi ini nggak perlu lagi sopir, kernet, dan lain-lain karena menggunakan teknologi otonom atau otonomus. Lantas apa sih otonomus itu? Kendaraan otonomus atau sering disebut juga sebagai mobil tanpa pengemudi adalah kendaraan yang dapat beroperasi dan bernavigasi tanpa adanya input langsung dari manusia. Mobil ini menggunakan kombinasi teknologi canggih seperti sensor, kamera, radar, GPS, dan kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi lingkungan sekitar, membuat keputusan dan mengendalikan kendaraan tersebut guys. Oke, selanjutnya lantas bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, sensor dan perangkat lunak. Kendaraan otonom dilengkapi dengan berbagai sensor seperti lidar, lag detector and ragging, radar, kamera, dan sensor. Sensor-sensor inilah mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar seperti jarak ke objek lain, tanda jalan, dan kondisi cuaca. Data ini kemudian diproses oleh perangkat lunak yang kompleks untuk menciptakan peta 3D dari lingkungan sekitar yang real time guys. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI. AI sangat berperan penting dalam pengolahan data yang diperoleh dari sensor. Algoritma dari AI memungkinkan kendaraan untuk memahami lingkungannya, membuat keputusan dan merencanakan rute perjalanannya. Misalnya, AI dapat mengenali pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan lain, serta memprediksi pergerakan mereka guys. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem kontrol. Sistem kontrol kendaraan otonom menggabungkan input dari sensor dan keputusan dari AI untuk mengendalikan kemudinya, akseleratornya, dan rem. Sistem ini memungkinkan kendaraan untuk bergerak dengan aman dan efisien di berbagai kondisi jalan guys. Kendaraan otonom dikategorikan berdasarkan tingkat otonominya, mulai dari level 0 atau tanpa otonom hingga level 5 atau full autonomous. Yang pertama adalah level 0. Kendaraan konvensional yang sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Selanjutnya level 1, beberapa fitur bantuan pengemudi seperti cruise control dan adaptif. Selanjutnya level 2, sistem bantuan pengemudi yang lebih canggih seperti lane keeping assist dan autopilot parsial. Selanjutnya level 3, kendaraan dapat mengendalikan diri dalam kondisi tertentu, tetapi pengemudi harus siap mengambil alih kapan saja. Selanjutnya level 4, kendaraan dapat sepenuhnya mengendalikan diri dalam kondisi yang terbatas, seperti di jalan tol atau di area perkotaan tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah level 5, kendaraan dapat beroperasi sepenuhnya tanpa campur tangan manusia dalam segala kondisi guys. Oke guys, sekarang kita bahas apa sih manfaat kendaraan otonomus. Keamanan kendaraan, potensi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas secara signifikan karena kesalahan manusia guys atau human error. Selanjutnya efisiensi, mengoptimalkan penggunaan jalan dan mengurangi kemacetan guys. Selanjutnya aksesibilitas, memungkinkan orang-orang yang tidak dapat mengemudi seperti lansia atau penyandang disabilitas untuk tetap dapat bermobilitas. Selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan, potensi untuk mengurangi emisi gas buang dan konsumsi bahan bakar berlebih guys. Sekarang kita bahas ya tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah regulasi. Perlunya kerangka regulasi yang jelas untuk mengatur penggunaan kendaraan otonom. Selanjutnya etika, mengatasi dilema etis yang memungkinkan muncul dalam situasi darurat. Selanjutnya infrastruktur, membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung kendaraan otonom. Jadi kalau digunakan di jalan berlubang yang banyak dijumpai di Indonesia sepertinya agak sulit ya guys ya.
Dan yang terakhir adalah keamanan cyber. Mencegah peretas mengambil alih kendaraan tersebut. Itu penting banget guys. Oke, kendaraan otonom merupakan inovasi yang menjanjikan dalam industri otomotif. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, potensi manfaatnya sangat-sangat besar. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita dapat berharap untuk melihat kendaraan otonom menjadi bagian integral dari kehidupan kita di masa depan guys. Oke, selanjutnya negara mana sih yang sudah menggunakan sistem kendaraan otonomus? Oke guys, beberapa negara telah menerapkan sistem transportasi otonomus, baik dalam bentuk uji coba maupun dalam implementasi nyata seperti Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sistem transportasi otonomus telah menjadi inovasi dan pengembangan yang menarik, terutama dalam konteks kendaraan darat. Beberapa aspek utama terkait dengan sistem transportasi otonomus di Amerika Serikat. Yang pertama adalah kendaraan otonomus atau autonomous vehicle. Waymo salah satu pelopor di bidang kendaraan otonom. Waymo yang merupakan anak perusahaan dari Alphabet Inc. atau induk dari Google telah menguji dan mengoperasionalkan taksi otonom di beberapa kota seperti Phoenix dan Arizona. Mereka telah meluncurkan layanan taksi tanpa pengemudi di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya Tesla. Tesla melalui fitur autopilot dan full self driving atau FSD telah mengembangkan sistem yang memungkinkan mobil untuk mengemudi secara otomatis dalam kondisi tertentu. Meskipun teknologi ini belum sepenuhnya otonom, Tesla adalah salah satu pemain utama dalam industri ini guys. Selanjutnya Cruise. Cruise yang dimiliki oleh General Motors juga aktif dalam mengembangkan dan menguji kendaraan otonom, seperti pada jalan di daerah San Francisco dan kota-kota lain di Amerika Serikat guys. Selanjutnya kita bahas guys, regulasi dan kebijakan di Amerika Serikat terkait kendaraan otonom. Regulasi untuk kendaraan otonom di Amerika Serikat sangat bervariasi antar negara bagian. Beberapa negara bagian seperti California, Nevada, Arizona, dan Florida telah mengadopsi regulasi yang memungkinkan menguji dan operasional kendaraan otonom di jalan raya mereka. National Highway Traffic Safety Administration juga mengawasi pengembangan teknologi ini dan telah mengeluarkan pedoman untuk menguji dan implementasi kendaraan otonom guys. Oke guys, negara lainnya adalah Jepang. Jepang adalah salah satu negara terdepan dalam pengembangan dan penerapan sistem transportasi otonom. Negara ini dikenal dengan komitmennya terhadap teknologi canggih dan infrastruktur transportasi yang sangat efisien. Yang pertama adalah kereta otonom di Jepang guys. Yurikamome Line di Tokyo. Jalur ini adalah jalur contoh kereta otonom di Jepang yang telah beroperasi sejak 1995. Kereta ini tidak memiliki pengemudi manusia dan beroperasi sepenuhnya secara otomatis di atas jalur layang yang menghubungkan Shimbashi dan Toyosu di Tokyo. Selanjutnya, Tsukuba Express. Sebagian besar operasional Tsukuba Express yang menghubungkan Tokyo dengan wilayah prefektur Ibaraki yang menggunakan sistem otonomus yang canggih, meskipun masih memerlukan beberapa intervensi manusia. Selanjutnya, New Transit Yurikamome. Selain jalur Yurikamome, beberapa jalur transit lainnya di Jepang juga mengadopsi teknologi serupa, menjadikan Jepang salah satu pemimpin dalam implementasi kereta otonom di dunia guys. Selanjutnya yang kedua adalah mobil dan bus otonom. Pengembangan mobil otonom. Jepang merupakan rumah bagi produsen otomotif besar seperti Toyota, Nissan, dan Honda, yang semuanya aktif dalam pengembangan teknologi mobil otonom. Toyota misalnya telah mengembangkan kendaraan konsep seperti e-Pilot yang direncanakan untuk layanan mobil otonom. Uji coba bus otonom. Beberapa uji coba bus otonom telah dilakukan di berbagai daerah, termasuk kota-kota kecil dan daerah wisata. Pada tahun 2020, uji coba bus otonom dilakukan di kota Sake, prefektur Ibaraki, dengan bus yang dioperasikan di jalan umum tanpa pengemudi guys. Selanjutnya, proyek di Fukuoka dan Aichi. Di Fukuoka dan Aichi, bus otonom telah diuji coba di area perkotaan dan perdesaan untuk memahami bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan mobilitas di wilayah yang kurang terlayani oleh transportasi umum dan konvensional. Oke guys, sekarang kita beralih ke negara Cina. Cina telah menjadi salah satu pemimpin global dalam pengembangan dan penerapan sistem transportasi otonomus. Negara ini menggabungkan inovasi teknologi dengan dukungan pemerintah yang kuat untuk mendorong pengembangan kendaraan dan infrastruktur otonomus. Yang pertama adalah kendaraan otonomus di Cina. Baidu Apollo. Baidu raksasa teknologi Cina memimpin dalam pengembangan teknologi kendaraan otonom melalui platform Apollo. Platform ini merupakan ekosistem terbaru yang memungkinkan berbagai perusahaan untuk berkolaborasi dalam pengembangan kendaraan otonom.
Baidu telah melakukan uji coba taksi otonom atau robotaksi di beberapa kota besar, termasuk Beijing, Changsha, dan Changzhou. Pony.ai. Pony adalah salah satu startup terkemuka di Cina yang berfokus pada teknologi kendaraan otonom. Perusahaan ini telah menguji coba kendaraan otonom di kota-kota seperti Guangzhou dan juga memperluas operasional mereka ke Amerika Serikat. Selanjutnya guys, Didi Chuxing. Didi, perusahaan layanan transportasi terbesar di Cina, juga mengembangkan dan menguji coba armada kendaraan otonom di beberapa kota. Didi memiliki ambisi besar untuk mengintegrasikan kendaraan otonominya ke dalam layanan ride sharing mereka. Yang kedua adalah proyek dan implementasinya. Robotaksi, beberapa kota di Cina seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou telah menjadi lokasi utama untuk pengujian layanan robotaksi. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk memesan taksi otonomi melalui aplikasi. Mirip dengan layanan ride sharing tradisional tapi tanpa pengemudi manusia. Selanjutnya, bus otonomus. Cina juga mengembangkan bus otonom yang beroperasi di jalur khusus atau di jalan umum. Bus otonom ini sedang diuji coba di kota-kota seperti Shenzhen dan Jiangsu, di mana mereka diharap dapat meningkatkan efisiensi transportasi publik. Selanjutnya, logistik otonom. Cina telah mengembangkan truk dan kendaraan pengiriman otonom untuk mendukung industri logistik. Perusahaan seperti JD.com dan Alibaba telah menggunakan kendaraan otonom untuk mengirim barang ke kampus-kampus dan wilayah perkotaan, guys. Yang keempat adalah pengembangan teknologi otonomus di Cina didukung infrastruktur dan dukungan pemerintah melalui yang pertama kebijakan dan regulasi. Pemerintah Cina secara efektif mendukung pengembangan kendaraan otonom melalui kebijakan yang ramah inovasi dan pengaturan zona uji coba di berbagai kota. Cina juga telah mengeluarkan panduan nasional untuk pengujian kendaraan otonom di jalan umum, guys. Selanjutnya, zona uji coba khusus. Kota-kota seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou telah mendirikan zona uji coba khusus di mana kendaraan otonom dapat beroperasi tanpa pengawasan minimal. Ini sangat memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data dan menguji teknologi dalam kondisi dunia nyata, guys. Selain itu, infrastruktur pintar. Pemerintah Cina juga berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pintar yang mendukung komunikasi antar kendaraan dan infrastruktur serta sistem pengolahan lalu lintas berbasis AI. Ini termasuk pengembangan jalan raya pintar dan teknologi yang memungkinkan kendaraan otonom untuk beroperasi lebih efisien, guys. Oke guys, jadi kesimpulannya, kendaraan otonomus yang berkembang pesat saat ini memiliki potensi besar untuk membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia di berbagai aspek, seperti peningkatan keselamatan, efisien transportasi, dan transportasi industri. Meskipun manfaatnya besar, penerapan kendaraan otonom juga menimbulkan tantangan, terutama dalam regulasi, keamanan, dan privasi. Pemerintah dan perusahaan perlu memastikan bahwa teknologi ini aman, etis, dan diatur dengan baik untuk mencegah resiko yang memungkinkan timbul, termasuk serangan cyber dan pelanggaran privasi. Penerimaan publik terhadap teknologi ini adalah kunci suksesnya. Pendidikan dan sosialisasi mengenai manfaat serta keamanan kendaraan otonomus diperlukan agar masyarakat merasa nyaman dan percaya terhadap teknologi ini, guys. Secara keseluruhan, pengembangan pesat kendaraan otonomus menawarkan prospek yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan keselamatan, efisien, dan aksesibilitas transportasi. Namun, kesuksesan jangka panjangnya akan sangat tergantung pada bagaimana tantangan teknis, regulasi, dan sosialisasi di atas, serta bagaimana masyarakat mengadaptasi dan menerima perubahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, jadi bagaimana menurut kalian tentang kendaraan otonomus? Tulis ya di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat kalian.